Hermam TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam senantiasa kita hadiahkan kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Bapak Imam, Bapak Ketua, pengurus RT RW, para pengurus masjid, dan anak-anak yang dimuliakan Allah. Malam ini tema kita, kajian kita adalah sikap menghadapi musibah. Bagi anak-anak atau adik-adik yang menulis, judulnya adalah sikap dalam menghadapi musibah. Kita ini Bapak Ibu, sehari-hari kadang-kadang sesuatu yang biasa saja kita anggap tidak nikmat. Tapi kalau kita sedikit saja kena sesuatu yang tidak menyamankan kita anggap itu musibah. Padahal kalau kita netral-netral saja, sungguhnya itu nikmat. Jadi syukur itu susah sekali kadang-kadang kita ucapkan. Makanya dalam bacaan zikir setelah sholat itu diajarkan oleh Rasulullah, doanya adalah Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku, atau a'inni, tolonglah aku, a'inna, tolonglah kami, ala zikrika, untuk mengingatmu, wa syukrika, dan mensyukurimu. Nah, jadi kita datang ke masjid ini, bisa kita berhadapan, bisa sholat, itu kadang-kadang tidak nikmat, jadi kita kurang bersyukur kita. Nah, makanya kita minta tolong, ya Allah, tolong aku untuk bisa bersyukur. Jadi untuk bisa bersyukur aja kita minta tolong kepada Allah, dan itulah sifat manusia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini erat kaitannya dengan tema kita hari ini, yakni tentang musibah. Nah, musibah itu bahasa Arab dari asoba. Asoba yusibu isobah. Artinya apa yang menimpa. Jadi sebenarnya apa yang menimpa kita, baik itu kesenangan maupun kesusahan, maupun apa yang netral-netral saja kelihatannya, itu musibah, apa yang kita terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada doa ketika hujan, Allahumma soiban nafi'an. Ya Allah, berikanlah soiban, hujan ini, ya, yang menimpa kami ini, ada rintik-rintik hujan itu nafi'an, bermanfaat bagi kami. Jadi hujan itu, ya, apa yang Allah timpakan kepada kita. Sementara banyak dalam beberapa hadis Rasulullah mengatakan kalau ada hujan datang, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita perhatikan kehidupan kita sehari-hari,
kita beberapa kali mungkin kena musibah. Dari yang kecil sampai yang besar. Dari yang misalnya kita naik motor, tahu-tahu kempes ya, kena paku, itu musibah mungkin ya bagi kita. Dan kalau begitu otomatis kita akan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau banyak yang ke masjid, nah itu biasanya ada banyak masalah tuh. Jadi kalau ada masalah datang ke masjid ramai lama doanya. Dan itulah cara Allah membuat kita dekat kepadanya, dan Allah rindu ya. Allah rindu kepada kita melakukan itu. Kita punya motor ya. Punya motor, kita engkol sekali enggak hidup. Nah, cobalah baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Engkol lagi, enggak hidup lagi. Engkol lagi, enggak hidup lagi. Coba kalau langsung starter, cet, nah langsung hidup. Enggak ada baca bismillahnya kan? Lupa kita kepada Allah ketika sesuatu itu mudah. Kalau ketika sesuatu itu sulit pada kita, maka kadang-kadang kita dekat kepada Allah. Seringkali kita dekat kepada Allah. Begitu ada kemudahan, kita lupa. Ya, kalau kesulitan, banyak utang, ya, bayar SPP anak belum, kemudian di kantor ada masalah, mungkin ada yang dipotong honornya ya. Sekarang PNS Bapak Ibu ya, banyak yang mengeluh nih, dipotonglah tunjangan ini itunya ya. Ya, mendapat kesulitan ya, itu kita dekat kepada Allah, seakan-akan Allah itu dekat. Sholat duha, kalau biasanya tidak sholat duha lalu datang ke masjid atau di rumah sholat duha. Malam-malam sholat tahajud, hidupkan jam beker ya, jam 3 bangun sampai sholat subuh, sholat tahajud. Tapi kalau tidak ada masalah, jam beker hidup juga. Pas hidup nonton bola gitu kan. Nah, jadi tahajudnya lupa gitu. Itu kebiasaan manusia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi kalau ada musibah, Allah itu mungkin ingin kita lebih dekat dengannya. Makanya Allah beberapa kali memberi kita musibah atau yang kita anggap sebagai sesuatu yang memberatkan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin kita rasanya sudah berdoa menghindari musibah. Sudah lama doanya, panjang doanya, tapi kok tidak dikabul-kabulkan juga. Tetap musibah, tetap ujian, tetap macam-macam. Allah seakan-akan memberi kita suudzon kita kepada Allah. Padahal kalau kita lihat umat-umat terdahulu, para nabi, termasuk Rasulullah SAW, mereka itu selalu diuji dan mereka berdoa. Nabi Yakub misalnya, ya, Nabi Yakub berdoa 40 tahun agar anaknya kembali. Siapa anak Nabi Yakub? Yusuf alaihissalam. Nah, Yusuf alaihissalam ketika beliau remaja diajak oleh saudara-saudaranya, ayo dek, abang-abangnya ya, kita berburu. Dan sudah izin kepada ayahnya Yakub. Yakub tidak mengizinkan, kami akan jaga. Nah, akhirnya memang sengaja karena cemburu pada Yusuf ini, karena paling disayang. Yusuf ini bersama saudaranya Bunyamin itu yang paling disayang oleh Yakub. Karena iri, maka kemudian dibawa ke sumur ya, dibawa ke sumur lalu dibuang di sana sampai kemudian berpuluh-puluh tahun ya diasuh oleh menteri ya, sampai berpuluh tahun, 40 tahun. Sejak itu tidak pernah bertemu dengan ayahnya Yakub. Dan Yakub alaihissalam berdoa kepada Allah, ya Allah, pertemukanlah aku kembali dengan anakku Yusuf. Berapa lama? 40 tahun. Nah, mungkin Bapak Ibu ada kesulitan juga. Berdoanya berapa lama? 40 hari. Nah, baru 40 hari
tidak dapat, mintalah jodoh untuk anakku ya Allah, baru 40 hari tidak dapat gitu kan. Itu sudah, ini kok Allah ini tidak pro sama aku gitu. Baru 40 hari. Nabi Allah yang lainnya, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa sampai umur beliau 90 tahun untuk memperoleh anak. Dan doanya terkenal, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah aku anak yang soleh. Dan akhirnya terkabul. Ketika beliau berumur 90-an tahun, beliau memperoleh anak. Ya, itu cara Allah ya. Bagaimana seorang yang sudah tua ya masih memperoleh anak dari istri yang satu lagi. Tetapi istri yang pertamanya juga memperoleh anak. Padahal Sarah istri pertamanya itu umurnya sudah 80 tahun. Sudah menopause kata kita sekarang. Nah, ibu-ibu kalau 80 tahun punya anak gimana tuh kira-kira? Bersyukur atau ini? Atau ini apa kata orang nih 80 tahun punya anak? Tapi beliau bersyukur. Ya, bersyukur, tetap bersyukur. Begitu juga Nabi Zakaria, 120 tahun umur beliau, dan beliau sudah tulang-tulangnya sudah rapuh, dalam ayat itu diceritakan. Tapi beliau tetap berdoa dan akhirnya memperoleh anak Yahya. Jadi ujian-ujian itu selalu dihadapi, selalu dilakukan dengan doa itu ya. Dengan doa ya, dengan dihadapi dengan doa, dengan kesabaran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada 3 sikap kita ketika kita tertimpa musibah. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa semua ketentuan Allah itu baik. Jadi apa yang menimpa kita itu semuanya ketentuan dari Allah. Kalau sesuatu itu buruk menurut kita, kalau sesuatu itu baik menurut kita, maka kita bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Surat Ibrahim ya. Kalau kamu bersyukur, maka akan aku tambah nikmat. Tapi kalau kamu kufur, azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, kalau kita anggap ketentuan Allah itu tidak baik bagi kita, maka kita bersabar. Dan itu juga apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan percayalah Bapak Ibu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat. Allah itu tidak akan menimpakan sesuatu kepada kita kecuali kita mampu. Jadi kalau kita kehilangan sesuatu, kita berduka, maka kita mampu menanggung duka itu, dan itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sikap kita ya, adalah Allah akan menjamin solusi atas masalah yang kita terima itu. Dalam surat Al-Insyirah ya, inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Para mufassir mengatakan ayat ini ya artinya sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi kalau Allah berikan kesulitan, pasti ada kemudahan. Para mufassir mengatakan dalam ayat ini sebenarnya Allah memberikan isyarat satu kesulitan akan ada 2 kemudahan. Jadi satu usri ya, kesulitan, ada 2 yusro. Walaupun disebutkan 2 juga ya, usronya, yusrinya, usronya, tapi kata para mufassir itu dalam kalimat yang satu. Kenapa? Karena ada ma'rifahnya. Inna ma'al usri, ma'al usri ada alif lam. Ya, kalau istilah bahasanya alif lam itu menunjukkan itu satu hal yang tertentu. Kitabun itu satu kitab, tapi al-kitabun itu kitab yang tertentu. Kitab itu bisa banyak hal, banyak kitab, banyak buku. Jadi dalam ayat ini inna ma'al usri, bersama kesulitan ada yusro.
Kemudian balik lagi, wa inna ma'al usri, bersama kesulitan yang tadi ada kemudahan, yusra lagi. Jadi ketika kita mendapatkan satu kesusahan, maka akan mendapatkan dua kemudahan. Nah, itu. Jadi Allah menjamin solusi atas masalah yang kita terima. Ketika Nabi Allah Yunus alaihissalam itu ditelan ikan nun ya, kira-kira mungkin tidak ada solusi, kita dalam perut ikan gitu ya, cuma kok tidak mati. Nah, ketika beliau tahu tidak mati, maka beliau berdoa. Doanya adalah la ilaha illa anta inni kuntu minadh dhalimin. Jadi sesuatu musibah itu mendorong kita untuk meningkatkan keimanan kepada Allah, dan ada solusi yang diciptakan oleh Allah ketika itu. Makanya dalam surat Al-Insyirah tadi ada satu kesulitan, muncul dua kemudahan. Yang ketiga, Allah membuat kesulitan itu untuk menjadikan kita lebih tangguh. Jadi kalau ibu-ibu punya anak yang sekolah kelas 1 mau naik kelas 2, itu harus ujian dulu. Jadi kalau tidak ujian, maka tidak bisa naik kelas, begitu kan? Jadi kalau kita ingin kualitas kita bertambah, maka kita harus diuji dulu. Nah, ujian itu macam-macam. Salah satunya musibah yang menimpa kita. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagimu, bukan kesulitan. Ini ayat puasa Bapak Ibu ya. Ayat puasa. Jadi dalam puasa itu kan begitu. Allah kan menguji kita dengan lapar, haus, tapi apa manfaatnya? Ada. Manfaatnya kita secara fisik kita merasakan penderitaan orang yang lapar. Secara jiwa ya, secara fisik kita berpuasa itu menjadi sehat. Dan banyak lagi ibadah-ibadah, kemudian juga musibah-musibah, penderitaan-penderitaan yang kita alami, baik itu sakit, baik itu kehilangan, baik itu apa saja, yang pasti ada hikmah di balik itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau terlebih mohon maaf, kalau terkurang ya mohon maaf juga. Oke, untuk kuisnya ini ada hadiah ya, ada hadiah. Nyimak tadi kan? Nyimak. Oke, baik. Ada 3 hal yang saya sampaikan tadi tentang sikap terhadap musibah itu. Siapa yang ingat? Ketiga-tiganya, harus tiga-tiganya. Coba yang belakang dulu yang. Ya, siapa yang belakang dulu? Ya. Yang belakang dulu. Siapa namanya? Maju depan. Siapa namanya? Boleh baca tuh. boleh ya. Seperti nyatat. Oke, silakan. Nama saya Rafiq Hamizan. Yang pertama, ketentuan Allah itu baik. Yang kedua, Allah menjamin solusi. Yang ketiga, Allah menguji kita agar lebih takut kepada Allah. Oke, betul ya. Ya. Ini ambil hadiahnya. Ambil sama pose. Alhamdulillah. Sekarang untuk perempuan saja. Oke. Yang untuk satu lagi yang perempuan. Yang perempuan. Tadi saya ceritakan soal musibah yang dialami oleh Nabi Yakub, yakni kehilangan anaknya. Nama anaknya adalah Yusuf. Nah, itu udah dijawab ya. Namanya anaknya Yusuf. Tapi Yusuf ini punya saudara. Jadi 2 orang saudara ini saudara kandung. Tadi sudah saya sebutkan sebenarnya. Cuma mungkin ada yang tidak nyimak. Kalau yang nyimak silakan. Siapa nama saudara kandungnya yang seibu sebapak? Saudara silakan. Nabi Yusuf. Saudara Nabi Yusuf. Ya, yang siapa? di belakang, yang di belakang. Ada yang tahu? Ya. Tahu? Ya, maju depan kalau ada yang tahu. Siapa lagi? Ya, maju depan. Saudara Nabi Yusuf seibu sebapak.
Jadi Nabi Yusuf itu saudara sebapaknya banyak, tapi saudara seibunya hanya satu orang. Nah itu dia, siapa namanya? Namanya adalah Siapa? Bunyamin. Bunyamin. Oke. Ya betul. Betul. Hebat. Ustaz, biar kami Ustaz. Makasih Ustaz. Oke, baik Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, luar biasa. Ini ada kuis dan dapat langsung ya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.